Kaya kemauan, boten perlu kula sebat setunggal hari. Monggo kita sareng muji syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring kathah nikmat dhateng kita sedaya, khususipun nikmat arupi kesehatan niki luar biasa. Nomor kali nikmat arupi kesempatan luar biasa. Mergo sehat tapi sempat ya. Nikmat arupi Islam luar biasa. Alhamdulillah. Kangge nikmat kula wau kita sedaya saged rawuh majelis sak perlu panggilan jihad untuk mudah-mudahan tahun 2024 Anies Rashid Baswedan benar-benar terwujud jadi presiden kita. Amin. Amin. Salawat salam mugi tetap wujud datang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu saya hormati, kita rapat, kita konsultasi, kita masang banner menika upaya zuhir. Ning ampun ngantos nglirwakaken upaya batin injil menika ndedonga. Merga nek Allah niku paring kun fayakun. Kosok wangsulipun meskipun kita usaha nungsang jembalik sampai ngosek bisanipun Allah mboten paring inggih tetep dereng saged wujud. Mila selain kita usaha zuhir fisik dukungan sangat penting. Maka jam para menghormati ternyata masih lebih wujud Anies resmi itu juga masih jauh. Nah kita bukan salingah. Mereka ternyata yang mendeklarasikan baru satu yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai PKS. Saya tanya tadi kebetulan ketemu ngomong-ngomong singkat dengan Pak Depi Kurniawan, kira-kira masih Februari Maret Pak. Jari ini dan apa suwi banget. Kita kan orang kecil rakyatnya nunggu-nunggu. Dan nyempuyung bareng Pak Anies tiga partai itu untuk koalisi biar cepat tersosialisasi. Ternyata tidak semudah itu Pak, karena semuanya tarik menarik. Yang Demokrat Pak AY juga pengen jadi wakil, ternyata PKS juga cemburu juga ingin jadi wakil. Akhirnya tidak semudah itu, maka pakai hitung-hitungan mutu. Tak pikir ya urusan itu ki mburi. Sing penting ki ndang koalisi menang baru itu ditoto. Tak kira ngono pikir saya. Lah nek wis gendeng ceneng begitu. 24 Kabupaten Lamongan dan para pengurus jajaran pengurus yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sekretariat di rumah Bapak Haji Saiful dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada beliau Rasulullah SAW, yang mana Muhammadlah sebagai uswatun hasanah, contoh dan teladan yang baik, sehingga kita sebagai umatnya insya Allah dapat mengikuti sebagian apa yang dilakukan beliau Rasulullah SAW. Bapak-bapak yang saya hormati, sejak ada pelantikan atau deklarasi AP24 DPD Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan insya Allah kalau tidak salah tanggal 15 September tahun 2022 ini sampai hari ini kisaran hampir 2 bulan. Jadi perjalanan kita dalam suatu organisasi relawan ini sudah menginjak hampir 2 bulan. Dan alhamdulillah gerakan yang kita lakukan dengan semangat perjuangan teman-teman baik pengurus inti maupun yang lainnya, semua bahasa Jawanya menyekuyung. Jadi bersama-sama menyukseskan suatu organisasi yang kita sudah bentuk dan kita sepakati ini. Karena relawan itu modalnya hanya ikhlas. Jadi relawan itu, saya ulangi lagi, modalnya hanya ikhlas. Selama kita tidak ikhlas, tidak akan bisa menjalankan suatu organisasi relawan ini.
Nah, untuk itu hari ini, siang ini memang sengaja kami kemarin diskusikan dengan KSB untuk dikumpulkan dan kita membahas program-program yang akan datang atau kita evaluasi atau sejauh mana kinerja yang sudah kita lakukan selama 2 bulan ini. Jadi memang ada beberapa agenda untuk siang ini. Makanya kami kemarin diskusi dengan sekretaris, tolong pembina dan penasihat dihadirkan supaya kita nanti ada sumbangsi pemikiran-pemikiran terkait dengan pengembangan jaringan DPC-DPC yang ada di Lamongan ini. Alhamdulillah Pak Wadani dan Pak Arto, beliau sempat hadir juga, walaupun tadi undangannya jam 10, walaupun dimulai setelah sholat zuhur ini, sangat semangatnya jam 10 sudah nyampe di sekretariat ini. Mudah-mudahan dengan semangat perjuangan ini kita niati ibadah. Amin. Kita niati ibadah. Karena apa? Karena di relawan ini tidak ada seleri atau tidak ada gaji. Jadi tidak ada imbalan apa-apa, tidak ada sekedarnya saja, termasuk makanan-makanan camilan ini juga sekedarnya ada. Ini modal kita hanya ikhlas. Perlu saya sampaikan dan pada pembina, jadi sejak kami dilantik kita sudah bergerak dan all out, Pak. Jadi membenahi beberapa DPC-DPC baik sisi utara maupun sisi selatan di wilayah Lamongan ini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Sekjen terkait yang sudah resmi dikeluarkan SK surat keputusan dari DPD itu sekitar 8 DPC termasuk Pucuk. Nah, mudah-mudahan nanti menyusul Babat karena Babat saya jadikan DPC unggulan, Pak. Maunya saya seperti itu. Tapi kok nggak unggul-unggul sampai hari ini. Nah, mungkin beliau pakar-pakar relawan ini mudah-mudahan nanti dengan dibilang oleh ketua unggulan ini semangatnya unggul juga gitu. Begitu Pak Bedung ya. Jadi Bapak ini sebagai unggulan. Jadi harapan kami nanti segera dibentuk sehingga kinerja kita teman-teman ini ada poin tersendiri, Pak. Kenapa? Karena kemarin itu memang saya lakukan roadshow ke daerah-daerah, baik Sukorame sampai ke Paciran, dari ujung selatan sampai ujung selatan sampai ujung utara ini. Memang kami lakukan, Pak. Memang kami lakukan dengan kebersamaan teman-teman KSB maupun yang ketua 1, ketua 2 saling berdarutan, sehingga kami juga sudah mendapatkan perkembangan yang signifikan walaupun kita perjalanannya belum sampai 2 bulan ini. Nah, mudah-mudahan dengan siang ini nanti bisa dikembangkan. Umpama contoh Pak Wardani punya teman di Sukodadi, kita bisa mengembangkan di sana. Pak Arto punya di Glaga atau di Anula, kita bisa mengembangkan seperti itu. Maunya seperti itu, Pak. Memang tim atau ketua dan KSB ini siap, Pak, berangkat, Pak. Siap berangkat untuk membentuk DPC-DPC yang ada di Kabupaten Lamongan. Target kita bukan 20 aja, Pak. Nanti totalitas kalau bisa, Pak. Karena apa? Kalau DPC yang ada di Kabupaten Lamongan ini sudah terbentuk semua, nah, nanti gongnya kinerjanya di bulan 3 dan selanjutnya. Jadi sekarang memang kita belum kelihatan untuk kinerjanya relawan ini. Tapi untuk nextnya, untuk selanjutnya, itu kita bisa melihat kinerja itu setelah bulan 3, bulan 4. Karena disitulah sinambungan antara DPC, DPW, DPC, DPD, DPW sampai ke DPP, sampai ke Pak Anies. Sulitnya bagaimana kami ingin tahu seperti itu. Sehingga kami tidak usah ke Jakarta, kami sudah tahu persis bahwa DPD pemimpin itu adalah sangat solid atau sangat solid keberadaannya. Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Bapak Zainal Abidin. Kepada Bapak Zainal Abidin kami persilakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Terus pundi Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Itu nikmat utama tadi sudah disebutkan oleh pembina. Alhamdulillah berkat kesehatan pada hari ini termasuk saya pribadi bisa bersilaturahmi. Mohon maaf kalau saya berdiri karena ibu bapak mungkin ada yang hanya 2 orang yang mengenal saya. Karena sudah bertemu yang ketiga, yang lainnya belum. Kemudian saya juga terbiasa berdiri karena tugas motivator, jangan sampai terkesan loyo dulu. Mohon maaf kalau saya harus berdiri, menyemangati saya pribadi dan menyemangati ibu sekalian. Nah, yang kedua sebelumnya mohon supaya bisa konsentrasi kecuali kameramen semua HP kalau bisa dimatikan supaya kita sama-sama fokus. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang atas petunjuk beliau lah supaya pada hari ini masih diberikan keimanan sehingga kita bisa memperjuangkan cita-cita. Tadi sudah disebut cita-cita sekarang kita adalah mencari pemimpin pengganti yang notabene kita sepakat sudah tidak layak lagi untuk memimpin negara ini. Betul Pak ya? Betul. Dan sepakat ya? Sepakat. Kenapa kita jadi relawan? Karena kita sepakat bahwasanya sudah selayaknya rezim yang sekarang ada. Kebetulan saya di sini alhamdulillah yang paling muda karena rambutnya belum tumbuh. Rambutnya paling muda. Ibu sekalian, perkenalkan pribadi saya, kebetulan saya putra Lamongan asli. Lahirnya di Gresik tapi dari kecil SD-nya SD Muhammadiyah Lamongan, SMP-nya SMP Muhammadiyah Lamongan, SMA-nya SMPP Lamongan. Sudah tamat itu baru merantau, tidak pulang-pulang sampai sekarang. Sekarang domisili saya di Bandung, Jawa Barat sudah 32 tahun. Bukan Bandung Capil, Lamongan, Bandung Jabar. Kemudian saya termasuk dulu waktu PNS-nya paling vokal di kantor. Sehingga oleh kepala saya sering disingkirkan karena sering melawan arus. Itu pensiun saya melanjutkan melawan arus itu. Saya pensiunan lapas narkoba di Jalan Sumatera. Lebih panjang. Di sebelahnya itu ada lapas narkoba. Di situ saya 2 tahun yang lalu pensiun. Kemudian cita-cita saya ingin melawan arus. Biasanya kalau sudah pensiun, akhirnya udah menikmati pensiun saja, tidak mau apa. Tetapi saya pribadi tidak mau seperti itu. Tetap harus bergerak memperjuangkan yang menurut kita benar-benar benar. Kita sepakat memperjuangkan Pak Anies, beliau orangnya benar. Saya melihatnya agamanya. Agama beliau insya Allah kita tahu sendiri kalau rezim sekarang menjarakan ulama, tapi beliau merangkul ulama. Jadi saya sebelum terjun jadi relawan karena saya melihat figur beliau yang agamis itu yang kita. Nanti di season terakhir mungkin saya akan memberikan pertanyaan ke Bapak Ibu sekalian yang hadir sini, apa yang Bapak Ibu sekalian kenal tentang Bapak Anies. Nanti season terakhir. Baik, Ibu sekalian, saya perlu jelaskan kronologis berdirinya P24. P24-nya saja dulu. Ya. Sampai terjadilah base komunikasi sehingga
terjadi dua kubu P24. Ya, ini supaya jelas nanti Bapak Ibu sekalian bisa meneruskan apabila nanti ada pertemuan relawan se-kabupaten misalnya, bisa diwakili oleh ketua DPD, bisa menjelaskan kronologis dari awal. Syukur-syukur kalau saya bisa hadir lagi untuk menjelaskan kepada relawan. Karena banyak pertanyaan, kenapa sih pakai pecah segala, kenapa tidak bersatu saja sama-sama memperjuangkan. Ini makanya perlu kita clearkan, jangan sampai terjadi kebingungan di arus bawah. Termasuk pada saat ini juga saya di bawah payung AP, Anies Pemimpin 24. Sementara kakak kandung saya yang di Kedungpring yang namanya Zulkifli, Pak Zulkifli, itu pembina Presiden 24 sekarang ini. Tidak masalah, walaupun satu keluarga beda pandangan tidak masalah. Tetapi sekali lagi kami garis bawahi Bapak sekalian itu bahwasannya apapun makanannya, minumannya tetap teh botol. Itu istilah yang udah lumrah. Jadi apapun makanannya, minumannya tetap teh botol. Jadi apapun payungnya, apapun naungan relawannya, tetap yang kita usung Bapak Anies Baswedan. Sepakat Bu ya? Jadi sekali lagi nanti ke depannya berharap kalau bisa kita beranggulan seperti film apa? Teletubbies. Ipin Upin ya. Teletubbies. Jangan sampai Ibu sekalian, cukup. Ibu, kalau saya menulis ini kelihatan atau saya berdiri kan? Kelihatan. Oke. Bapak Ibu sekalian, kemudian ada Karim. Ini di Bengkulu. Ini di Sidoarjo ya. Mojokerto. Ya, ajar Pak Andre ora iso ngomong. Bumbung kosong. Ada Salman itu di Sulawesi Selatan. Kemudian di sini ada Mulyadi di Aceh. Mohon maaf sekali lagi, kita tidak untuk bergibah, tapi kita harus belajar. Bahwasannya karakter mereka ini ya. Kenapa saya bilang itu? Karena saya sebelum menjabat ketua DPP dikontak dengan ini. Ternyata memang bahasanya luar biasa. Menjelekkan dan sebagainya, omongannya kasar. Saya pribadi Bu disebut pengkhianat. Itu tidak, karena apa? Ini karakter ini, beliau ini orang militer. Jadi bawaan waktu basic, waktu jadi militer itu dibawa ke relawan. Jadi tetap main tunjuk. Ini juga gitu, sering menjelek-jelekkan kawan sesama relawan. Sama dengan ini. Jadi alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kita dipisahkan dengan orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Yang kita junjung Pak Anies itu kan orangnya apa? Santun. Ya. Kita bersyukurnya semoga kita ikut bergabung dalam ini, kita tetap dalam kesantunan. Amin. Ya, etos kerjanya. Kalau etos kerja masing-masing selalu mengklaim baik. Tapi kita yang perlu kita santun adalah sifat Pak Anies. Ya, di situ ada tulisannya Pak ya, santun, apalagi Bu? Cerdas, Prestatif. Ya. Sekali lagi kita bersyukur kita dipisahkan dengan
seperti ini. Karena kalau kita sudah temperamen, udah. Saya tadi juga bisik-bisik ada sampai itu janganlah ya. Kalau mereka temperamen, mereka api, kita air jadi air. Ya Bu ya, sepakat Bu ya. Bu, halo. Sepakat. Pak Jainal memang ya. Belum ada Gunaris Pak. Ya, kalau sekarang ini nama ketumnya Gunaris. Yang apa ya, Pak? Yang RAP. RAP. Presiden. Jadi yang membedakan Bu Presiden. payung kita bahwa kita tanpa R ya Pak ya. R karena mereka di sana R memakai relawan. Kalau kita AP Anies pemimpin Bapak. Kalau mereka tetap relawan Anies presiden. RAP. Itulah yang untuk membedakan. Jadi kalau ada RAP itu mereka, kalau ada disebutkan pemimpin berarti kita. Alhamdulillah Pak Anies sudah care dengan namanya. Jangan khawatir Bu. Seperti tadi sudah saya sebutkan, yang pertama diterima oleh beliau pasca Lengser. Beliau sudah pakai jaket, sudah mau berangkat, tapi bersedia menerima kita dulu. Oke, kita lanjut. Gak ada pertanyaan Bu? Pak, Ya. yang 4 orang RAP itu dari TNI. Ini yang saya tahu ini Pak. TNI. Yang Pak Karim. Pak Karim. Ya sing dhuwur dol sepatu, Pak. Fadil sepatu. Dol sepatu ning dhuwur iku. Fadil. Ya. Nah, salah satu contoh Pak, pernah dulu awal-awal 2 bulan, 3 bulan berjalan RAP. Pak Karim ini pernah di grup nasional menantang DPW yang lain. Ayo kita mau bawa senjata atau mau tangan kosong. Kita gelut di luar. Seperti itu karakter yang mempengaruhi ya Pak Deka ini pembina itu terkontaminasi dengan 4 orang ini, makanya pecah. Waktu itu saya pembina, sesudah saya jatuh, Pak, kenapa kita tidak muhasabah saja? Kita lanjutkan perjuangan kita, tapi tetap Pak nggak mau. Ya udah, alhamdulillah saya ikut akhirnya bergabung karena kesamping, ikut 8 orang. Jadi yang 8 orang pendiri itu nama ininya AP Anies pemimpin, yang 2 orang tetap di R. Yang jadi ketua umumnya apa Pak? Gunaris. Ya Gunaris RAP Gunaris. Laude Asadi. Asadi. Beliau sekarang sedang menempuh program doktor. Kemudian kita sudah punya sekretariat atas perjuangan beliau, ada lantai 4 di Jakarta. Lupa namanya di jalan apa itu. Oke? Ya, lanjut. Lanjut. Pak, yang 4 orang itu apa sudah seperti apa ya? Kok sampai dicelorkan pada yang bawah ya, watak karakternya kok sama